Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya perwakilan dari kelompok 10 Salsabila Tasya Adelia dengan NIM 2021008155. Saya akan menjelaskan tentang tata cara jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah ada pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan saldo pada akun-akun tertentu dan dapat mencerminkan jumlah yang sebenarnya sebelum berlanjut ke proses penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini juga ada fungsi jurnal penyesuaian. Fungsi jurnal penyesuaian itu ada 3. Yang pertama, untuk menghitung perkiraan pendapatan dan beban selama periode tertentu ya. Yang kedua itu ada menampilkan akun real dan nominalnya. Yang ketiga, itu menetapkan saldo pencatatan akun buku besar di akhir periodenya. Nah, selanjutnya di sini ada cara pembuatan jurnal penyesuaian. Itu ada 5. Yang pertama, membuat neraca saldo yang belum disesuaikan. Yang kedua, ada menganalisis masing-masing akunnya. Yang ketiga, ada mencari data transaksi yang sudah tercatat tetapi tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Yang keempat itu ada mencari transaksi yang belum tercatat tapi sudah terjadi. Yang terakhir, ada mencatat ayat jurnal penyesuaiannya ya. Selanjutnya, di sini ada contoh jurnal penyesuaian. Ada 6 ya. Yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang harus dibayarkan di periode akan datang. Namun, perlu kita perhitungan bebannya lagi yang kemudian harus dilaporkan pada periode saat ini. Yang kedua ada piutang pendapatan. Piutang pendapatan itu yaitu pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan namun masih belum diterima. Yang ketiga ada beban sewa. Beban sewa itu adalah pencatatan hampir sama dengan contoh beban dibayar di muka. Yang keempat, penyusunan peralatan. Penyusunan peralatan ini adalah hal lain yang juga harus dicatat ke dalam jurnal penyesuaian sebagai beban depresi atau beban penyusutan peralatan. Yang kelima ini ada pendapatan diterima di muka. Nah, pendapatan diterima di muka itu apa? Yaitu pendapatan yang tidak bisa langsung dicatat sebagai pendapatan, melainkan dicatat sebagai utang terlebih dahulu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena belum ada realisasi pendapatan yang artinya masih belum menjadi hak perusahaan tersebut. Yang keenam ada perlengkapan yang tersisa. Perlengkapan yang tersisa adalah bahan yang dibeli untuk kepentingan operasional perusahaan dan tidak untuk dijual belikan kembali ya. Oke, selanjutnya di sini ada akun yang memerlukan jurnal penyesuaian di akhir periodenya. Nah, di sini ada 6 akun ya. Yang pertama itu ada akun perlengkapan. Akun perlengkapan itu apa? Akun perlengkapan itu memerlukan penyesuaian karena ada pemakaian. Yang kedua ada akun beban dibayar di muka. Akun beban dibayar di muka ini memerlukan penyesuaian karena waktu telah dijalani atau jatuh tempo atau waktunya sudah jatuh tempo. Yang ketiga ada akun aktiva. Akun aktiva tetap ini memerlukan penyesuaian karena ada penyusutan aktivanya. Nah, yang keempat ini ada akun pendapatan. Akun pendapatan ini tuh memerlukan penyesuaian karena ada pendapatan yang belum diperhitungkan di perusahaannya atau penerimaan yang belum menjadi pendapatan. Yang kelima, ada akun beban. Akun beban itu apa? Akun beban itu memerlukan penyesuaian karena ada beban yang belum diperhitungkan atau pembayaran yang belum selesai. Yang keenam, yang terakhir, ada akun pendapatan diterima di muka. Akun pendapatan diterima di muka itu adalah memerlukan penyesuaian karena berjalannya waktu atau diserahkan prestasi pada pelanggannya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal ya dari saya. Ini transaksi yang terjadi itu kan
pada Desember 2020. Nah, soal yang pertama itu perlengkapan toko yang masih tersisa 400.000 perlengkapan tokonya. Nah, sebelum itu saya sudah membuat tabel jurnal penyesuaian dan neraca saldonya. Di sini kan tadi yang nomor 1 yang ditanya perlengkapan toko yang masih tersisa 400.000. Nah, di sini kan perlengkapan tokonya itu 900.000. Berarti 900.000 ini dikurangin dari yang diminta tadi kan masih tersisa 400. 900.000 dikurangi 400, yaitu menjadi 500.000. Perlengkapan tokonya menjadi 500.000 debit dan kreditnya 500.000, sebesar 500.000. Yang kedua, itu soalnya sewa yang dibayar tanggal 8 Agustus 2020 untuk masa 1 tahun. Nah, di sini sewa dibayar di muka menggunakan metode harta. Sewa dibayar di muka menggunakan metode harta. Metode harta yang berarti debitnya beban sewa. Nah, ini kita menggunakan rumus H kurang B kurang H dan kurang H. Nah, kreditnya sewa dibayar di muka. Dibayar di mukanya itu 1.500.000. Nah, di sini kita kan yang di soal tadi sewanya itu kan Agustus. Agustusnya itu ke Desember. Agustus ke Desember itu 5 bulan. Berarti 5 bulan dikurangin diper 5 diper 12. 12-nya dari per tahunnya, masa per tahun. Berarti 5 per 12 dikali ini. Sewa dibayar di mukanya 1.500.000. Dan totalnya menjadi sewa dibayar itu 625.000. Jadi sewa dibayar sewa itu debitnya 625.000 dan kreditnya 625.000. Yang ketiga, asuransi yang belum jatuh tempo. Nah, di sini kita melihat asuransinya. Asuransi itu di neraca saldo 1.600.000. 1.600.000. Asuransi ini metode harta karena tulisannya di sini asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu yang belum jatuh tempo di soal tadi kan 800. Berarti ini 1.600.000 dikurangin 800.000 yang ada di soal menjadi jawabannya 800.000. Asuransi dibayar di muka itu jadi 800.000. Debitnya 800, kreditnya juga 800. Yang keempat, ini ada soalnya kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus dengan umur ekonomi 10 tahun. Nah, kendaraan itu kita sebut dengan harta tetap. Berarti jurnal penyesuaian untuk harta tetap adalah beban penyusutan kendaraan. Sebelah debit, nah kreditnya adalah akumulasi. Kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, sebesar berapa? Sebesar yang hilang, yang ada di soal tadi. Kita menggunakan garis besar, kita menggunakan garis lurus, yaitu HP dikurangi NR dibagi UE. HP itu harga perolehan yang didapat. Yang didapat itu di mana? Yang didapat di soalnya tadi. NR-nya itu kan di sini tidak dicantumkan ya, berarti NR-nya itu kita anggap saja 0. Nah, UE-nya itu 10 dari masa 10 tahun ekonomisnya itu. Jadi, 30 juta dikurangi 0 dibagi 10. Jadinya, akumulasi penyusutan kendaraannya itu 3 juta. Berarti debit sama kreditnya itu 3 juta, ya. Untuk akumulasi penyusutan kendaraannya. Nah, ini kita nomor 5 ini ada penyusutan peralatan tahun 2020 ditetapkan sebesar 2 juta. Nah, di sini ini kreditnya adalah akumulasi penyusutan
peralatan sebesarnya berapa? Nah, di sini kan udah diketahui. Tinggal ditulis saja. Ditulis langsung 2 juta ini ya. Di soal tadi kan sudah diketahui 2 juta. Jadi, beban penyusutan peralatan itu, akumulasi penyusutan peralatan, debit sama kreditnya 2 juta. Selanjutnya, kita ke nomor 6. Iklan yang kadaluarsa sekitar 600.000. Nah, kita cek iklan menggunakan metode harta atau bebannya. Kita lihat di neraca saldo. Iklannya ini berapa? Iklannya, mana ya iklan? Iklannya itu ada 1 juta ini. Iklannya ada 1.150.000. Nah, ini kita menggunakan rumus B kurang H kurang B kurang B. Nah, sudah saya hitungkan itu 5/12 dikali 1.150.000. 5-nya dari mana? 5-nya dari soal Agustus ke Desember. Agustus ke Desember itu kan 5 bulan. Nah, 12-nya dari per tahunnya itu. Dan dikali 1.150.000-nya dari beban iklannya ini. Jadi, hasilnya itu 550 untuk beban iklannya. Beban iklannya itu ada debit sama kreditnya 550. Oke, selanjutnya ini lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 ini soalnya rekening bengkel terutang sebesar 350. Kita langsung tulis saja di sini. Rekening bengkelnya itu kan 350 ya. Rekening bengkel kreditnya adalah utang bengkel. Nah, kita langsung tulis saja. Di sini langsung 350.000. Langsung ke nomor 8. Gaji yang harus dibayarkan itu 4 juta. Nah, di sini ada 30% dibebankan untuk bagian penjualan dan sisanya untuk bagian administrasi dan umum. Oke. Nah, di sini rekening bengkel itu kreditnya adalah utang bengkel sebesar berapa? Sebesar itu tadi yang di soal. Ya. Jadi ini beban gajinya itu kan penjualannya 30%. Nah, 30% kita kali dengan ini. Kita kali dengan 4 jutanya ini. Jadi 30% dikali 4 juta dan hasilnya itu ada 1.200.000 ini untuk beban gaji, beban penjualannya. Nah, yang kedua ini kan ada gaji beban administrasi dan umum. Itu kan ada sisa dari 30% itu sisanya 70% ya. Nah, itu sisanya 70% dikalikan dengan 4 jutanya tadi. Dan mempunyai hasil 2.800.000. Ini untuk beban gaji dan beban administrasi umumnya ya. Jadi, beban gaji penjualan itu didebit sama kredit itu 1.200.000. Nah, beban gajinya di administrasinya itu ada 2.800.000. Nah, kalau sudah semua ini kan sudah terisi semua, sudah dimasukkan ke tabel. Ini kita jumlahkan saja debit sama kredit dijadikan satu, kita jumlahkan, kita totalkan semua. Dan hasil akhirnya itu adalah 11.825.000. Baik di debit maupun di kreditnya. Itu 11.825.000 dari penjumlahan debit sama kredit ya. Hasil akhir 11.825.000. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.